Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sesungguhnya para nabi dan rasul adalah manusia pilihan Rabb semesta alam yang diutus ke dunia ini sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebaikan, dan salah satu sifat yang menonjol, yang mulia yang ada pada diri mereka adalah sifat syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keutamaan para nabi dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukan hanya sekedar materi atau uang, bahkan perhiasan. Sangat banyaknya nikmat yang Allah telah berikan, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Nikmat menghirup udara, nikmat memiliki keluarga, teman, tetangga, hewan ternak, adanya malam dan siang, adanya lautan, gunung, turunnya hujan, memiliki pekerjaan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hanya kepada hambanya. Sobat, sifat manusia yang banyak mengeluh, tidak bersyukur, merasa kurang atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah tahu, Allah bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Demikian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat manusia yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di dalam surat Al-Adiyat ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang arti maksud dari kanut. Orang yang kanut, kata beliau, adalah orang yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Masya Allah, meskipun Allah tahu kita manusia tidak pandai bersyukur, banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah masih memaafkan kita, masih mengampuni kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul terbaik, pemimpin para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang telah dijamin dengan surga oleh Allah, terus beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai wujud syukur. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه
فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Maka aku berkata kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan akhirnya sobat, karena sifat syukur ini adalah sifat yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah dan taufik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir dan mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.